Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Repsari, NIM 202310101046. Di sini saya akan memvideokan tindakan keperawatan implementasi yang akan saya lakukan pada kasus PJBL dengan masalah ansietas pada Nona S. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ya Mbak, perkenalkan saya perawat Lydia ya, yang kemarin saya lakukan wawancara pengkajian, yang mengisi form kemarin. Apakah Mbak masih ingat dengan saya? Iya masih. Ya Mbak, boleh perkenalan terlebih dahulu. Iya. Nama lengkapnya siapa? Iya, perkenalkan nama lengkap saya Safitri Hadian Rahmawati. Ya, Mbak Safitri Hadian Rahmawati ya? Iya. Iya Mbak Safitri. Nama panggilannya siapa? Safitri. Iya Mbak Safitri. Bagaimana Mbak keadaannya pada hari ini, pagi ini? Alhamdulillah baik Mbak. Oh iya, alhamdulillah ya. Mbak, ini saya kasih tahu ya. Ini kemarin saat saya melakukan tindak pengkajian, terdapat masalah resiko Mbaknya masih tidak siap untuk memulai suatu hubungan ya. Lalu tidak mampu mengatasi stres karena Mbak Safitri masih menunggu hasil wawancara pekerjaan yang kemarin yang masih 3 kali ya Mbak ya? Iya benar, saya sudah melakukan wawancara di beberapa perusahaan Mbak. Iya Mbak, berdasarkan masalah tersebut Mbaknya ini mengalami ansietas nih Mbak? Iya benar Mbak. Oh iya, seperti itu ya Mbak ya. Baik, di sini saya ingin mendiskusikan nih Mbak permasalahan yang Mbak rasakan tentang kekhawatiran Mbak atau cemas nih tentang hasil wawancara pekerjaan yang Mbak lakukan 3 kali kan Mbak ya. Pastinya Iya. Mbak kan merasakan kayak bimbang, harus cemas, harus nanti kita ke depannya bagaimana seperti itu ya Mbak ya. Iya. Iya. Di sini saya ingin meminta berdiskusi, saling mengobrol seperti itu untuk mencurahkan pendapatnya Mbak Safitri nih selama 20 menit. Apakah Mbak nyaman saat saya lakukan diskusi ini? Iya boleh Mbak, silakan. Oh ya, baik. Nah, Mbak Safitri tadi Mbak Safitri menyampaikan bahwa kemarin itu Mbak Safitri merasakan khawatir, cemas, gelisah, takut nih akan kedepannya Mbak Safitri kalau misalnya nggak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sedangkan teman-temannya Mbak Safitri bisa nih memenuhi kebutuhannya sehari-hari secara mandiri kan ya Mbak ya. Mbak Safitri bercerita kan ya kemarin gitu ya. Iya benar. Iya. Lalu apakah Mbak Safitri terus menerus melakukan berpikir seperti itu nggak sampai sekarang? Iya, saya masih memikirkannya untuk kedepannya bagaimana ya Mbak, seperti itu. Oh iya. Lalu gejala yang Mbak alami artinya itu ansietas ya Mbak ya. Lalu seperti apa yang membuat Mbak khawatir saat ini? Saya khawatir tidak mendapatkan pekerjaan untuk kedepannya Mbak, karena melihat teman-teman saya sudah mendapatkan pekerjaan. Seperti itu. Saat Mbak mengalami kecemasan nih, apa dampak yang belum bisa teratasi? Apakah bisa memulai hubungan dengan orang-orang sekitar atau bagaimana Mbak? Kalau saya sendiri sulit untuk tidur Mbak, karena saya insomnia. Lalu saya juga cemas dan susah berhubungan dengan orang lain. Oh seperti itu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu Mbaknya nggak bisa tidur, insomnia-nya kenapa ya Mbak? Apa tetap memikirkan pekerjaan seperti itu Mbak? Iya benar, saya overthinking Mbak terhadap wawancara yang saya lakukan kemarin. Oh overthinking ya Mbak ya. Mungkin kurang nyaman juga ya Mbak ya, karena kemarin kita juga belum terlalu dekat ya Mbak ya, seperti Iya. itu. Ya baik Mbak. Di sini Mbaknya apakah berhubungan baik ya Mbak dengan orang-orang sekitar sini atau bagaimana? Saya orangnya cukup suka menyendiri Mbak, jadi kurang suka bersosialisasi seperti itu. Oh, tidak bisa itu ya Mbak ya, apa namanya, bersapa terlebih dahulu atau Mbaknya harus menyapa atau bagaimana? Mungkin saya lebih suka disapa orang ya Mbak daripada menyapa. Oh ya baik Mbak ya. Nah di sini saya sarankan ya Mbak ya,
mbaknya selalu harus berdoa supaya lebih tenang nih, biar nggak terlalu cemas banget sampai memikirkan hal-hal yang negatif atau sampai insomnia nih yang tadi mbak sampaikan kan ya. Nah, mbaknya bisa melanjutkan berdoa, itu bagus mbak. Nah, satu cara lagi adalah untuk menurunkan kecemasan, mbaknya harus lebih tenang, lalu mendapatkan istirahat uh, yang adekuat. Nah, kondisi mbak kalau misalnya mbak istirahat dengan adekuat, akan mentalnya mbak itu semakin adekuat juga seperti itu mbak ya. Ada namanya latihan tarik nafas dalam mbak. Apakah mbaknya pernah melakukan sebelumnya? Pernah. Pernah nggih? Iya. Apa paham ya mbak? Ya, menarik nafas lalu hembuskan. Ya di sini saya akan melakukan tindakan beberapa ya mbak ya, untuk mbaknya agar tidak perlu merasakan cemas. Lalu ada nih saran-sarannya untuk mbaknya nanti kedepannya tidak insomnia. Lalu kebutuhan gizinya mbak nih bisa tercukupi normal ideal. Mbaknya ingin seperti itu? Iya, ingin mbak. Iya. Nanti saya akan melakukan mengajari mbaknya ya. Siap. Baik. Baiklah mbak, saya tadi sudah meminta izin dan mbaknya mau ya tadi itu ya mbak ya, bersedia. Iya mbak, saya bersedia. Baik, jadi sini akan saya berikan contoh terlebih dahulu. Jadi mbak bisa melihat saya saat saya meragakan ya mbak ya. Iya. Iya, betul sekali. Nah, nanti mbak akan melakukan tindakan itu mbak, mengatasi ansietasnya atau teknik distraksi. Di sini adalah tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian atau mengurangi emosi dan pikiran negatif terhadap sensasi yang tidak diinginkan. Jadi teknik distraksi ini dapat berfokus pada visual, auditory maupun perilaku melalui kegiatan. Jadi mbaknya dapat menutup mata lalu membayangkan pemandangan yang sangat indah, dan mbaknya sangat suka nih pemandangannya, seperti pemandangan pegunungan, pantai, persawahan, hijau-hijau, suara air, lalu terdengar suara burung berkicau, musik instrumental yang lembut, melihat film komedi, kartun, membaca atau mengunyah permen karet, menghitung, bernyanyi, bermain, berzikir, beribadah, dan sebagainya. Jadi nanti saya akan membuat rencana kegiatan ya mbak ya, kegiatan yang mbak Safitri inginkan. Nah mbak Safitri kebiasaannya kalau di rumah itu apakah suka menonton drama Korea mbak? Ya, saya suka menonton drama Korea untuk mengisi waktu luang saya. Oh seperti itu ya mbak ya. Kalau mbaknya menonton drama Korea, apa yang mbak rasakan saat itu? Saya merasa senang, bahagia karena bisa tertawa. Oh ya, lucu ya mbak ya ceritanya ya mbak. Iya, lucu banget mbak. Saya sampai pengen ketawa, kadang juga nangis karena adegannya sedih. Oh jadi terikut dengan Membawa pembawaan suasana. Oh ya seperti itu ya mbak ya. Ya kalau saya sarankan mbaknya bisa melakukan terapi, itu namanya dengan terapi rekreasi mbak. Jadi mbaknya bisa melatih agar tidak harus stres saja pada hari ini juga. Jadi mbaknya bisa refreshing nih melihat drama Korea seperti itu ya mbak ya. Gak apa-apa. Lalu mbaknya apakah suka sering keluar rumah melihat pemandangan seperti itu? Ya, saya suka melihat pemandangan karena bikin saya segar gitu mbak. Iya, mbaknya juga punya itu ya, saya lihat-lihat kemarin tadi ada kucing gitu, mbaknya suka? Iya, saya suka melihara kucing mbak. Iya, perasaannya bagaimana mbak kalau misalnya memelihara kucing lalu memberi makan seperti itu? Saya merasa senang, bahagia karena bisa saling berbagi ya mbak ya. Oh iya, ya saya sarankan juga seperti itu ya mbak ya. Mbaknya tetap beraktivitas normal seperti biasanya, menonton drama Korea, lalu merawat kucing. Nah itu nanti mbaknya akan tidak memikirkan hal-hal yang negatif seperti itu, tidak overthinking lah mbak bahasanya. Ya, mbak apa memahami apa yang saya maksudkan tadi? Iya, mbak. Ya paham ya. Baik, saya sarankan mbaknya tetap untuk beraktivitas seperti memasak, lalu mencuci, namun
melihat kondisi mbak itu harus stabil juga. Saya lihat-lihat mbaknya ini sedang mengalami batuk ya mbak ya? Iya, saya sedang tidak enak, lagi batuk. Oh iya, semoga cepat sembuh ya mbak Iya, ya. terima kasih Mbak. Apakah sudah ada itunya mbak, terapi obat terapinya? Saya sudah mempunyai obat batuk sendiri. Oh iya, baik. Baik mbak ya. Lalu yang kedua di sini saya akan melatih relaksasi nafas dalamnya mbak nih. Nah, di sini mbaknya dapat melihat saya ya. Yang pertama, eh, mbaknya harus rileks. Hilangkan semua pikiran-pikiran yang negatif. Kemudian pejamkan mata 3-5 detik ya mbak ya. Kemudian hembuskan lewat mulut, kuat dan pelan. Yang pertama, tarik nafas lewat hidung. Nah, kemudian buang. Nah, saya sarankan nanti mulutnya itu seperti monyong, tapi tidak begitu monyong. Jadi sedikit seperti ini mbak ya. Seperti itu mbak. Jadi tarik nafas, buang. Seperti itu mbak. Mbaknya dapat melakukannya 2-4 kali mbak, atau 3-5 kali mbak ya, sampai mbaknya merasa lebih tenang. Nah, mungkin mbaknya bisa dipraktekkan. Pejamkan. Yang pertama, duduknya harus rileks mbak. Mbaknya kalau mau menyender nggak apa-apa mbak? Enggak, saya tidak mau menyender, saya mau di sini saja. Oh iya, baik. Mbaknya rileks, pejamkan mata, kemudian tarik nafas 3-5 detik, ditahan. Baik. Hembuskan seperti meniup mbak ya. Nah, seperti meniup ya. Mbaknya bisa melakukannya lagi mungkin. Baik. Apakah mbak merasakan senang atau tidak cemas lagi? Apakah sudah lumayan lah mbak ya? Iya, lumayan tidak cemas ya mbak ya. Iya benar. Tapi mbak sekarang udah rileks ya. Iya. Ya baik, saya sarankan lagi untuk mbaknya kalau merasakan kayak gugup, jantung berdetak-detak, berdegup-degup kencang, itu saya sarankan untuk relaksi nafas dalam seperti itu. Baik. Baik, di sini saya akan melakukan hipnosis 5 jari mbak. Nah, gimana mbaknya bisa posisi duduk atau berbaring, lalu memejamkan mata dan tubuh rileks, pikirkan yang dikosongkan, lalu tarik nafas, buang, tarik nafas lagi mbak, buang, tarik nafas lagi, buang. Nah, mbaknya bisa nafas seperti biasanya ya. Lalu sentuhkan ibu jari dengan telunjuk seperti ini mbak. Kemudian hal yang menyenangkan terkait dengan tubuh klien saat sehat. Jadi mbaknya senang dengan bagian tubuh yang mana nih mbaknya? Dengan mata saya. Oh ya, mata mbak sangat cantik ya. Nah, ini mbaknya bisa nih menyentuh ibu jari dengan telunjuk. Lalu pada ini mbaknya suka pemandangan yang bagaimana? Di gunung kah, di pantai, atau yang mana mbak? Pantai. Oh, di pantai. Lalu lagi mbak sangat suka mendapatkan pujian yang bagaimana? Pujian yang menyenangkan hati saya. Contohnya seperti apa mbak? Seperti wah, mbaknya cantik sekali, ya, itu seperti bisa. itu ya. Ya. Baik. Lalu yang ini adalah orang yang mbak sayangi dan peduli, itu siapa mbak? Mungkin Keluarga saya. oh iya, mungkin mbaknya nanti bisa mempraktekkan lebih sendiri. Nanti saat saya tidak ada nih, mbaknya bisa melakukan secara mandiri, membayangkan seperti ini. Nah, itu nanti membuat mbaknya merasakan senang, lalu tidak memikirkan hal yang overthinking, tidak merasa begitu cemas seperti itu mbak. Oh begitu. Iya, siap. Baik, mbaknya selama mbak melakukan
wawancara 3 kali pada pekerjaan, apakah Mbak berdoa nggih? Pasti. Apakah melakukan spiritual sholat, mengaji, mengikuti tilawah atau bagaimana Mbak? Ya tentunya saya pasti berdoa ya Mbak, menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah ya Mbak ya. Saya sarankan jangan terlalu cemas. Semua akan diatur oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena rezeki itu sudah diatur Mbak ya. Iya benar ya Mbak ya. Nggih. Baik, untuk spiritual saya sarankan, saya percaya kalau Mbak itu pasti bisa sholat tepat waktu, wajib melaksanakan sholat 5 waktunya ya Mbak ya, dan mengaji. Pasti orang-orang sekitar Mbaknya juga pasti banyak yang mendoakan Mbak agar lebih sukses, mendapatkan rezeki yang banyak untuk membahagiakan keluarga ya Mbak ya. Iya amin Mbak, makasih ya Mbak ya. Iya baik. Sebelumnya nih Mbak, apa ada ingin yang disampaikan kepada saya? Kalau dari saya sendiri sih belum ada ya Mbak, mungkin kalau ada saya bisa menghubungi Mbak kembali. Iya Mbak, kalau misalnya Mbak merasakan lupa nih tentang tadi yang saya ajarkan Mbak, teknik tentang apa aja Mbak, kalau boleh disebutkan tadi? Relaksi darah, Relaksasi nafas, ya lalu 5 jari itu tadi ya Mbak ya. hipnosis itu hipnosis 5 jari ya Mbak Iya, ya. benar. Teknik distraksi Iya, tadi itu pernapasan. yang nggih. Tadi teknik dari distraksi itu adalah itu Mbak. Tidak memikirkan pemandangan, memikirkan hal-hal yang menyenangkan. Nggih. Apakah paham kan Mbak? Iya paham. Ya, teknik distraksi, lalu apa lagi Mbak? Dari Distraksi. distraksi. Nggih. Lalu yang kedua? Nafas itu ya Mbak ya. Iya. Lalu yang ketiga Mbak? Baru yang 5 jari. Iya, baik. Baik Mbak, sekian nih tindakan yang saya dapat berikan kepada Mbak, kemudian edukasi yang saya berikan kepada Mbak. Semoga Mbaknya tidak perlu merasakan cemas kembali. Iya, makasih Mbak ya. Iya, sama-sama. Mbaknya saya sarankan nih untuk sering bercerita kepada orang lain, mampu untuk terbuka kepada orang lain, mampu untuk menyapa orang pertama kali. Karena menyapa orang pertama kali itu orang tersebut akan merasakan senang Mbak. Karena saya lihat-lihat nih ya di sekitaran rumah Mbak ini orangnya ramah seperti itu Mbak ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mbak. Semoga cepat sembuh dan Amin. dapat mendapatkan pekerjaan yang Amin. Mbak inginkan. Ya. Amin Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya. Semoga cepat lekas sembuh Mbak atas batuknya ya Mbak ya. Iya Mbak, terima kasih. Amin. Ya.